Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Desi dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Anissa Mutia Fadilah. Dan saya Salwasafa Kusuma. Pada kesempatan ini kita akan membahas peran unsur sulfur dalam tubuh manusia, mulai dari sifat kimia, klasifikasi, fungsi fisiologis, mekanisme absorpsi, bioavailabilitas, bentuk simpanan, jalur ekspresi, sumber pangan, angka kecukupan gizi, hingga dampak defisiensi dan kelebihan sulfur. Sulfur merupakan unsur non-logam golongan 6A pada tabel periodik dengan simbol S dan nomor atom 16. Ia berwujud padat, berwarna kuning keemasan, tidak larut dalam air, dan menghasilkan gas berbau tajam atau H2S saat terurai. Sulfur diklasifikasikan sebagai makromineral esensial non-logam karena keberadaannya pada asam amino, metionin dan sistein, serta vitamin biotin dan tiamin. Di dalam tubuh, sulfur berfungsi dalam satu, stabilitas protein melalui ikatan bisulfida yang menjaga struktur 3 dimensi kolagen dan enzim pencernaan. Kedua, kontraksi otot dengan mendukung sintesis kreatin dan aktin miosin. Yang ketiga, permeabilitas membran sel menjaga keseimbangan ion dan nutrisi. Keempat, pembekuan darah menjadi bagian dari fibrinogen dan faktor koagulasi. Kelima, transmisi impuls saraf melalui metabolisme neurotransmitter yang memerlukan gugus sulfat. Sulfur diserap di usus halus lewat 2 jalur. Yang pertama, absorpsi aktif untuk asam amino metionin dan sistein via transporter spesifik pada duodenum dan jejunum. Yang kedua, absorpsi pasif, sulfat anorganik atau SO4-2- melalui jalur paraseluler. Efisiensi penyerapan dipengaruhi pH usus, status nutrisi, dan kompetisi mineral lain. Bioavailabilitas sulfur berkisar antara 30-50% dengan nilai tertinggi pada sumber organik atau asam amino. Faktor yang memengaruhi termasuk status protein diet, integritas mukosa usus, dan keseimbangan mikrobiota. Sulfur tidak disimpan sebagai ion bebas, melainkan terintegrasi dalam yang pertama, protein atau metionin sistein pada otot, kulit, rambut, dan kuku. Yang kedua, glikosamiноglikan atau kondritin sulfat, heparan sulfat pada jaringan ikat dan tulang rawan. Yang ketiga, vitamin dan koenzim atau biotin, tiamin, koenzim A. Sedikit sulfur beredar sebagai sulfat terlarut dalam plasma. Sebagian besar sulfur metabolik dikeluarkan lewat urin sebagai sulfat atau 70-80%, sedangkan sisanya melalui feses dan keringat, terutama saat aktivitas fisik tinggi atau paparan panas. Sumber protein hewani dan nabati kaya sulfur ada 3. Yang pertama, ikan teri 1200 mg per 100 gram. Yang kedua, susu 904 mg per 100 gram. Yang ketiga, keju 772 mg per 100 gram. Kebutuhan asam amino sulfur, metionin, dan sistein pada manusia bervariasi seiring pertumbuhan dan kondisi fisiologis. Bayi 0-11 bulan membutuhkan sekitar 3,5-4,5 gram per hari, dengan bayi 0-6 bulan pada kisaran 3,5-4 gram, dan 7-11 bulan naik menjadi 4-4,5 gram. Angka ini didasarkan pada studi keseimbangan nitrogen FAO atau WHO dengan asumsi asupan ASI eksklusif atau formula standar internasional. Anak usia 1-9 tahun memerlukan 1-1,5 gram per hari. Jumlah ini umumnya terpenuhi dari pola makan seimbang yang kaya protein hewani dan nabati, mendukung pertumbuhan lambat massa tubuh dan pemeliharaan jaringan tanpa kelebihan beban ginjal. Remaja 10-18 tahun mengalami lonjakan kebutuhan seiring percepatan pubertas.
Perempuan remaja memerlukan 1,2 sampai 1,5 gram per hari, sedangkan laki-laki 1,3 sampai 1,6 gram per hari. Sesuai perhitungan Institute of Medicine berdasarkan massa bebas lemak dan kebutuhan perbaikan jaringan. Dewasa muda hingga berudaya atau 19 sampai 49 tahun, kebutuhan relatif stabil pada 0,8 sampai 1,2 gram per hari untuk perempuan dan 0,9 sampai 1,4 gram per hari untuk laki-laki. Setelah usia 50 tahun, efisiensi sintesis protein menurun sehingga kebutuhan menjadi sedikit lebih rendah, 0,8 sampai 1,1 gram pada perempuan dan 0,9 sampai 1,2 gram pada laki-laki. Selama kehamilan dan menyusui diperlukan tambahan asam amino sulfur untuk mendukung pertumbuhan janin dan produksi ASI. Tambahan 0,2 sampai 0,3 gram per hari sepanjang kehamilan, serta tambahan 0,3 sampai 0,4 gram per hari pada 6 bulan pertama menyusui dan 0,2 sampai 0,3 gram per hari pada 6 bulan kedua menyusui. Dampak defisiensi sulfur dapat menyebabkan gangguan mineralisasi tulang atau osteomalasia, kelemahan otot, gangguan koagulasi, dan katarak dini akibat stres oksidatif pada lensa. Sementara itu, dampak kelebihan sulfur jarang terjadi dari diet biasa, dapat menimbulkan hiperkalsemia ringan atau mulut kering, nyeri perut, poliuria, mual, hingga gangguan neurologis berat seperti delirium dan aritmia jantung. Demikian materi yang kita sampaikan tentang sulfur, mulai dari sifat kimia hingga dampak defisiensi dan kelebihan sulfur. Semoga informasi ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.